Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Saridin atau Syekh Jangkung adalah cucu Sunan Kalijaga. Raden Saridin atau Syekh Jangkung adalah putra Raden Umar Said atau Sunan Muria dengan Dewi Sujinah, dan Saridin pun murid Sunan Kalijaga. Akan tetapi Saridin tidak mengetahui kalau dirinya cucu Sunan Kalijaga, dan hal itu memang dirahasiakan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian Dewi Sujinah adalah adik Sunan Kudus yang terpisah semenjak kecil, dan Sunan Kudus pun tidak tahu kalau Saridin atau Syekh Jangkung adalah keponakannya. Yang tahu semuanya hanyalah Sunan Kalijaga. Oleh karena itulah, kemanapun Raden Said pergi, Sunan Kalijaga selalu mengetahuinya dan selalu memantaunya. Keberadaan Saridin di mana, beliau pasti tahu. Pada saat-saat Raden Saridin menghadapi masalah, Sunan Kalijaga selalu muncul dan membantu Saridin, sampai-sampai Sunan Kalijaga dianggap sebagai guru sejatinya. Singkat cerita, suatu ketika Saridin mendapat masalah besar, dan Saridin pun meninggalkan desanya di daerah Pati. Kemudian Raden Saridin atau Syekh Jangkung pergi ke daerah Kudus dan mondok di Pondok Sunan Kudus. Di Pondok Sunan Kudus selalu dikerjai atau dibuli oleh santri-santri seniornya. Pada kala itu, salah seorang santri Sunan Kudus tersebut bernama Markum. Pada suatu pagi, sudah biasa atau sudah seperti biasanya, para santri ada yang membersihkan musola, menyapu halaman, dan sebagainya. Nah, pada hari itu Saridin mendapat tugas mengisi air dalam jedingan atau kolam yang dibuat persegi 4 dan digunakan untuk berwudu para santri di pondok. Akan tetapi embernya disembunyikan oleh santri-santri yang lain, sedangkan Saridin tidak diberi ember atau timba. Dan akhirnya oleh salah seorang senior santrinya, Raden Saridin disuruh mengangkut atau mengangkat air dengan menggunakan keranjang yang berlubang-lubang, dan hal itu sangat mustahil bagi manusia biasa. Akan tetapi Raden Saridin bisa mengisi tempat wudhu dengan air sampai penuh dengan menggunakan keranjang. Maka gemparlah seluruh isi pondok Sunan Kudus, dan berita itu pun sampai pada telinga Sunan Kudus karena beliau mendapat laporan dari santrinya yang bernama Markum. Kemudian Sunan Kudus mengecek kebenaran hal tersebut dan akhirnya memanggil santrinya yang bernama Saridin agar datang di tempat air wudhu yang diisi Saridin tadi, dan disaksikan oleh santri-santri Sunan Kudus yang lainnya. Nah, disinilah awal mula permusuhan antara Sunan Kudus dengan Saridin, keponakannya sendiri. Di sini pula lah awal mula Sunan Kudus dan Saridin mengadu ilmu. Apa yang dilakukan Saridin sungguh tidak masuk akal, dan Sunan Kudus pun merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh
Raden Saridin. Kemudian Sunan Kudus memanggil Saridin dan diajak di tempat kolam yang diisi Saridin tadi. Kemudian pada hari itu disaksikan oleh santri-santri Sunan Kudus sendiri. Kemudian Sunan Kudus berkata, "Saridin, apa tempat air wudhunya sudah kamu isi penuh?" Saridin pun menjawab, "Sudah penuh, Kanjeng Sunan." Kemudian Sunan Kudus berkata, "Belum penuh, Saridin, masih kosong, tidak ada airnya sama sekali." Seketika air yang ada di dalam kolam tersebut lenyap dan kolam wudhu pun kosong betulan. Kemudian Saridin menjawab, "Tidak, Kanjeng Sunan, kolamnya penuh dengan air, Kanjeng Sunan." Seketika itu juga kolamnya penuh berisi air lagi seperti apa adanya. Dan ucapan ini terulang sampai 3 kali, serta kejadian tersebut disaksikan oleh santri-santri lainnya. Setelah kejadian itu, Sunan Kudus pun mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Raden Saridin. Kemudian hari berikutnya Saridin membuat gempar seisi pondok Sunan Kudus lagi. Kemudian di hari berikutnya Saridin membuat gempar seisi pondok Sunan Kudus lagi. Bagaimana tidak, parit tempat air atau aliran wudhu atau peceren bahasa Jawanya di tempat itu tidak banyak dan seumur-umur tidak pernah ada ikan. Akan tetapi Saridin airnya dikuras sampai habis dan ternyata banyak ikannya dengan berbagai jenis ikan air tawar, misalnya ikan mujair, lele, haruan, dan lain-lain. Dan santri-santri yang bernama Markum pun lapor ke Sunan Kudus, dan Sunan Kudus pun mendatangi Saridin yang sedang menangkap ikan di paritan air wudhu tadi. Maka Sunan Kudus pun geleng-geleng kepala atas apa yang dilakukan Saridin, karena seumur-umur beliau di pondok itu tidak pernah melepas ikan di tempat itu. Maka Sunan Kudus pun menyapa Raden Saridin. Maka terjadilah adu ilmu untuk yang kedua kalinya antara Sunan Kudus dengan Raden Saridin. "Saridin," kata Sunan Kudus. "Ya," jawab Saridin. "Apa yang kamu lakukan di situ, Saridin?" "Anu, Kanjeng Sunan, menangkap ikan," jawab Saridin. "Ikannya banyak sekali, Kanjeng Sunan," jawab Saridin lagi. Sunan Kudus pun berkata lagi, "Loh, kok bisa ada ikan yang Den? Padahal dari dulu tidak pernah ada ikan di situ," kata Sunan Kudus lagi. Kemudian Saridin menjawab, "Setiap ada air pasti ada ikannya, Kanjeng Sunan," jawab Saridin lagi. Maka Sunan Kudus pun tertegun sejenak seperti heran atas jawaban Saridin. "Oh gitu toh, Den? Jadi setiap ada air pasti ada ikannya toh, Den?" "Iya, Kanjeng Sunan," jawab Saridin lagi. Maka Sunan Kudus memerintahkan santrinya yang bernama Markum untuk mengambil satu buah kelapa muda yang baru dipetik langsung dari pohonnya. Setelah kelapa muda berada di tangan Sunan Kudus pun berkata kepada Saridin atau Syekh Jangkung, "Saridin," kata Sunan Kudus. "Ya, Kanjeng Sunan, kamu tadi berkata setiap ada air pasti ada ikan." "Benar, Kanjeng Sunan," jawab Saridin. "Kamu tahu gak apa yang saya pegang?" "Ya, Kanjeng Sunan, itu kelapa muda," jawab Saridin. Kemudian Sunan Kudus pun berkata, "Di dalam kelapa muda ini kan ada airnya juga. Apakah di dalam kelapa muda ini juga
ada ikannya?" Raden Saridin pun menjawab, "Iya Kanjeng Sunan, di dalam kelapa muda itu ada ikannya." Kelapa tadi dibelah oleh Sunan Kudus, dan di dalam kelapa tadi benar-benar ada ikannya. Maka Sunan Kudus pun marah besar karena merasa dipermalukan oleh Raden Saridin di depan para santri-santrinya. Maka mulai hari itu juga Raden Saridin diusir dari pondoknya Sunan Kudus, dan Raden Saridin pun dilarang menginjakkan kakinya di daerah Kudus, karena pada saat itu yang berkuasa di Kudus adalah Sunan Kudus. Pada akhirnya Raden Saridin pun meninggalkan pondok Sunan Kudus sekaligus meninggalkan daerah Kudus. Beginilah cerita yang bisa saya sampaikan, dan selamat berjumpa kembali pada cerita Raden Saridin episode lainnya. Sekian dan terima kasih.